Andro, Mbak Maria, saya izin untuk meluruskan pandangan dari sahabat saya Novel Baswedan, Mbak Mumin. Yang pertama ada beberapa hal yang diluruskan. Yang pertama bahwa Pancasila itu mungkin harus belajar sejarah lebih detail lagi. Yang merumuskan bukan hanya sekedar ulama dari Islam. Ada tokoh-tokoh Katolik, tokoh-tokoh Kristen terlibat di sana. Jangan menyesatkan opini publik bahwa seolah Pancasila itu produk dari ulama dari Islam. Ulama Katolik juga ada waktu itu. Satu. Maramis, Izin Kasimo, itu Katolik. Nah, yang kedua, tidak benar bahwa pendukung Ahok sampai sekarang tidak mau, tidak ada hubungan dengan Ahok. Yang kita jaga nih, Bang Novel, jangan sampai politik ini sudah terbelah. Ini sudah terbelah. Enggak, bukan saya ucap dulu. Dengan Anda bicara saya diam. Kita selesaikan dulu. Saya baca dulu ya. Nanti kita bukan Anda bicara, saya diam. Saya dengarkan. Mas Rudi monggo Mas, langsung masuk poinnya. poinnya. Apa? Tuduhan itu bahwa kami ini seolah-olah pendukung Ahok, bukan tuduhan, ini realita. Kadun dan Cebong sampai saat ini nggak pernah berhenti, dan ini sampai saat ini terbelah dua. Harus bertanggung jawab. Iya, istilah harus bertanggung jawab. Tidak ada lagi kasus pecahnya belah bangsa, adu domba bangsanya. Kenapa? Tidak ada itu tuduhan sepihak dari Anda. Tuduhan sepihak dari Anda. Dari kita tidak menginginkan kejadian itu lagi. Tidak menginginkan. Jangan diungkit-ungkit juga dong berarti, Bang. Kenapa? Jangan diungkit-ungkit juga dong. Kalau nggak menginginkan, bukan, itu presiden mengingatkan. Presiden mengingatkan jangan terjadi lagi politik identitas daripada politik identitas. Tidak boleh terjadi lagi. Anda intoleran. Iya. Ada intoleran. Ada toleran juga. Segala perbedaan jangan menyesatkan bergantian, Bang. Statementnya bergantian. Kita harus kita tahan dulu. Kita tahan dulu, Bang. Yang baru Bang Novel, bicaranya bergantian. Bang Novel, kita tahan bicaranya dulu. bergantian. Kita Kita tahan kembali dulu, Bang. sesaat lagi. Alhamdulillah apa, Bang? Jadi berubah pikiran Harus juga. dilanjutkan itu. Nggak tahu saya yang dimaksud itu PDI mana. Artinya tidak, PDI itu justru mempertahankan identitas. Karena identitas lah, maka bangsa ini ada, negara ini ada. Maka itu saya heran. Pancasila menjadi Trisila, Ekasila, itu teori-teori yang tidak fundamental mengapakan Pancasila. Itu hanya semacam satu bagaimana menjelaskan secara pragmatis, bukan menjadi sikap atau apa melakukan pemerasan pengapaan begitu. Maka lebih bagus masuk aja ke PDI dulu. Bukan. Artinya tidak dengar dulu. Ya? Dengar dulu. Ada sama sekali. Iya, sama sekali seujung rambut pun tidak ada mau merombak apa identitas. Ini memang sudah takdir kok. Dilahirkan sebagai Islam, dilahirkan sebagai Kristen, dilahirkan sebagai Hindu, dilahirkan sebagai Buddha. Dan tidak ada PDIP memainkan hal ini ya? Tidak ada, untuk apa? Gitu loh. Jadi apalagi mau merubah Pancasila. Pancasila itu sudah final. Pancasila itu sudah selesai. Macam mana mengoperasionalkan sekarang? Bagaimana? Saya percaya, yakin karena Pancasila lah bisa Indonesia ini kuat. Karena Pancasila lah bisa selesai PRRI Permesta tanpa PBB, tanpa negara lain. Bisa selesai Poso, bisa selesai semua peristiwa Ambon, bisa selesai peristiwa Kalimantan. Itu karena Pancasila. Gitu loh. Itu, makanya tadi itu bukan lagi yakin, Ainul yakin, Hakul yakin. Luar biasa. Saya ini biar jelas dulu. Merdeka. Jadi makanya kalau saya tadi bicara lebih kepada politik identitas itu, Bang Andro, itu juga disebabkan oleh calon presiden kita itu hanya dua pasangan. Nah, itu juga bisa memantik karena bipolar, dihadap-hadapkan. Nah, itu ketika dikentalkan dengan polarisasi isu, kemudian disambut dengan sentimen yang lemah tadi, itu masuk. Makanya kalau kita tanya dalam hasil riset kita, menurut Bapak Ibu, berapa pasangan calon presiden yang ideal? Itu mereka menginginkan lebih dari dua pasangan calon presiden. Identitas, ada 32 kok. Supaya jangan bias, pemahaman identitas itu ada positif. Dia menjadi negatif kalau dimanipulasi. Iya kan? Artinya politik identitas itu sebenarnya positif? Positif dalam arti kata memang takdirnya. Makanya tadi politik identitas. Jadi dengar dulu, sama seperti saya sudah ditakdirkan Batak Kristen. Tidak ditakdirkan saya. Itu identitas. Tapi kalau kemudian kalau kau pakai Batakku ini membuat jadi orang tidak senang, orang menjadi merasa resah, itu saya sudah salah dengan identitas saya, gitu loh. Jadi ini biar clear dulu. Tadi dalam temuan kita itu bahwa lebih 32,2% menginginkan lebih dua pasangan calon presiden. Menghindari gesekan ya Bang Fadi ya? Nah kita tanya lagi, kenapa 22,% agar tidak terjadi keterbelahan dalam hal konteks eksploitasi politik identitas dalam konteks bukan identitas yang kita bisa bahas ini, tapi konteks yang berbeda gitu. Karena memang identitas tadi sebuah keniscayaan. Mohon maaf gitu, Pak Jokowi pun ke Papua itu sering itu identitas. Kalau enggak akan ada suara Pak Jokowi. Makanya ketika lihat basis pemilihnya Pak Jokowi itu strong voternya ya strike ticket voting semua pemilih Kristen Katolik ya ke Pak Jokowi. Nah temuan kita yang menarik Gus Joy, kalaupun Pak Anies dibilang sebagai politik bapaknya identitas, itu sekarang pemilih berbasis agama, itu Katolik Protestan, itu terbelah.
tidak hanya ke Pak Ganjar, juga sebagian besar ke Anies. Sementara pada temuan kita dulu Pak Jokowi, itu bulat ke Pak Jokowi. Nah artinya label sebagai politik identitas dan keterbelahan Pak Anies dianggap sebagai bapak identitas, ternyata mungkin karena pengaruh Pak Anies sering ke gereja khutbah juga mungkin, atau sering Pak Anies ke Papua juga. Jadi dalam arti Nah, itu kan positif identitas, maksudnya ya? Dalam arti identitas. positif. Ya. Ya, Nah, artinya sekarang kenapa pemilih yang di luar agama non Islam juga ternyata banyak juga memilih Anies gitu. Jadi kemudian ini mengalami patahan di tengah jalan kalau kemudian dikatakan bahwa Anies didukung oleh kelompok intoleran kan itu, di kelompok radikal dan seterusnya. Buktinya ternyata dalam perspektif agama lain ya Pak Anies dianggap sebagai Baik, Bang Fahri. tokoh toleran gitu.